Lihat kalau ada sampah di bawah, pungut. Saja kan? Oke, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin temannya untuk berdoa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, Bapak akan absen kalian dulu ya atau presensi. Nah, nanti kalau saya panggil namanya, kalian itu bilang hadir ya, bilang hadir. Kalau kalian tidak menyaut, nanti saya kasih alfa di sini. Jadinya kalian itu tidak Bapak tidak akan kasih kalian itu data kehadirannya. Bilang ya. Agustina Apriyani, Apriyani Alfarizi, Aprilianti, Danu Febrian, Dian Widianto, Diki, Maulana, Yohana, Devina, Devian, Rosid, Doni, Pawas. Oke, baik ya. Saya lihat anak kelas 12 ini sangat rajin semua ya. Saya lihat ini sangat bersemangat juga untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Tapi sebelum Bapak supaya kita lebih semangat lagi, lebih bergairah di dalam melaksanakan pembelajaran ini. Jadinya saya minta kepada kalian untuk berdiri sebentar. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Pasti kalian semuanya hafal semua kan lagu Garuda Pancasila ya? Hafal. Nah, ayo dah kalian berdiri lah. Ayo ya, Bapak akan memimpin kalian untuk menyanyi sebentar ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Ini kan, Bapak akan menjelaskan kepada kalian tujuan pembelajaran. Yang dimana di sini tujuan pembelajarannya kita, yang pertama itu di sana ada dengan membaca buku ayat atau sumber lain peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian ketimpangan sosial, bentuk-bentuk ketimpangan sosial, faktor penyebab ketimpangan sosial, upaya mengatasi ketimpangan sosial, dan contoh-contoh ketimpangan sosial. Nah, yang kedua itu melalui penyajian materi oleh guru dengan menggunakan media BPT, media LKS, media modul, kalian itu mampu menganalisis pengertian ketimpangan sosial, bentuk-bentuk ketimpangan sosial, mengevaluasi ketimpangan sosial dan contoh ketimpangan sosial. Nah, sebelum Bapak masuk ke dalam kegiatan ini pembelajaran pada pagi hari ini, kita udah membahas tentang permasalahan sosial minggu lalu. Nah, saya minta kepada kalian di sini, saya minta kepada Apriliani tentang permasalahan sosial itu apa? Tentang permasalahan sosial di era globalisasi, yang dimana kita membahas tentang ciri-ciri globalisasi, faktor penyebab terjadinya globalisasi, macam-macam globalisasi, dan dampak positif dan negatif globalisasi. Nah, berdasarkan itu
itu apa? Ketimpangan sosial adalah Apa yang kalian tahu tentang ketimpangan sosial? Nah, coba perhatikan Bapak ya. Nah, ketimpangan sosial itu misalkan gini, kita ibaratkan seperti ini. Perhatikan tangannya Bapak. Misalkan yang kiri tangan kertas yang kiri ini di sini lebih bawah ketimbang kertas yang di arah kanan itu lebih atas. Nah, apa yang kalian ngertikan tentang ini? Nah, yang ini di bawah dan ini yang di atas apa? benar sebelah. Nah, beras sebelah apa siapa lagi? Siapa? Apa kalian ngertikan Tidak masalah ini? seimbang. Tidak keseimbangan. Benar. Tidak Siapa seimbang. lagi? Apa? Tidak seimbang ya. Siapa lagi? Apa? Nah, benar. Apa yang kalian sebutkan tadi itu sangat benar. Nah, ketimpangan sosial itu adalah ketimpangan yang terjadi, ketidakseimbangan, ketidakmerataan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, makanya Bapak tadi bilang, nah ini seperti ini atau kayak gini. Ada yang atas dan ada yang bawah. Itu ada ketidakseimbangan atau ketidakmerataan. Nah, ketimpangan sosial itu adalah ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat, ketidakseimbangan, ketidakmerataan. Nah, dalam aspek budaya, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek agama. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan PPT. Oh ini deh. Tidak. Nah, ini coba kalian perhatikan PPT yang Bapak tampilkan di sini tentang ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial itu diartikan sebagai kondisi adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi maupun budaya. Nah, itu adalah pengertian dari ketimpangan sosial. Nah, coba saya minta kepada Dian untuk membacakan Bapak menurut para ahli tentang ketimpangan sosial itu. Di sana ada di LKS-nya kalian, coba perhatikan. Buka LKS-nya kalian di sini, ayo. Pengertian dan bentuk ketimpangan sosial. Pengertian ketimpangan sosial menurut Budi Winarno. Ketimpangan merupakan akibat dan dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Nah, benar sekali ya. Setelah apa yang sudah dibaca dari Dian tadi tentang ketimpangan sosial itu sama, artinya itu sama dalam ruang lingkup tentang ketimpangan sosial tidak jauh berbeda karena dari secara umumnya menurut yang A, menurut yang B atau menurut yang C. Kenapa? Ketimpangan sosial itu sama aja artinya ketidakseimbangan atau ketidakmerataan yang terjadi di dalam masyarakat dengan dari beberapa aspek-aspek. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, bentuk-bentuk ketimpangan sosial ini bisa kamu lihat. Nah, adanya perbedaan sosial antara si kaya dan si miskin, hukum yang tidak adil bagi masyarakat, kalangan bawah, perbedaan akses pendidikan di kota dan di desa, perbedaan fasilitas publik dan di kota dan di desa. Nah, ada di LKS-nya kalian itu tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial itu. Nah, coba kalian baca tentang, saya minta kepada Aprilia tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Coba baca di LKS-nya kamu di sini ada tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, coba bacakan apa ketimpangan sosial di desa dan di kota. Ketimpangan desa dan kota. Ketimpangan pada desa dan kota merupakan bentuk-bentuk ketimpangan dalam bentuk pembangunan. Pembangunan di desa yang berjalan tidak secepat pembangunan di kota merupakan salah satu hal yang menjadi dasar ketimpangan yang terjadi di dunia. Karena dari pembangunan inilah segala aspek penunjang kesejahteraan dinilai berasal. Selain ketimpangan pembangunan, faktor internal pedesaan seperti ketidakmerataan persebaran penduduk dan minimnya kesempatan kerja. Nah,
Nah, kalau kita paham tentang ketimpangan sosial, kalau kita melihat dari di desa dan di kota, misalkan di dalam dunia pendidikan, misalkan kalau kita melihat ketimpangan perbedaannya, misalkan perbedaannya kita itu dari segi fasilitasnya. Nah, kalau di kota itu lebih pakai AC, pakai kipas. Nah, kalau sedangkan di desa itu fasilitas dari dunia pendidikannya itu dia itu di bidang pendidikannya itu jarang yang pakai kipas atau pakai AC. Nah, itu adalah contoh dari ketimpangan sosial antara desa dan kota. Nah, kalau kita melihat dari ketimpangan sosial misalkan ketimpangan sosial dalam bidang kesehatan. Nah, kalau kita melihat dari bidang kesehatan itu ketimpangan sosial itu seperti yang kalian alami saat ini ya. Kalau kalian pasti kalian itu pernah ke kota kan? Siapa yang pernah ke kota di sini? Nah, nggak ada yang pernah ke kota? Nah, pasti kalian itu melihat gimana rumah sakit yang ada di sana itu ketimbang yang di sini gitu. Nah, kalau kita melihat di sini fasilitas dari tenaga medisnya, dokternya, dari fasilitas alat-alatnya, obat itu berbeda dengan kota. Nah, itu adalah ketimpangan, itu ketidakseimbangan, itu ketidakmerataan gitu Pak. Itu adalah ketimpangan sosial dalam bidang kesehatan. Nah, kalau kita melihat dari bidang ekonominya, nah di kota itu pekerjaannya banyak di sana. Di kota itu kalau di desa itu kan jarang gitu. Jadinya kita itu pasti tahu gitu ketidakseimbangan antara di kota itu banyak pekerjaan, di desa kurang pekerjaan. Itu yang menyebabkan ketimpangan di dalam ekonomi tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Coba saya minta kepada Rosi bacain Bapak tentang faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Coba bacain Bapak yang 5 itu, yang 5. Faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. 1. Perbedaan sumber daya alam. 2. Letak atau kondisi geografis. 3. Faktor globalisasi. 4. Kebajikan publik. 5. Perbedaan kebijakan publik. Yang kelima apa? Yang kelima? 5. Perbedaan kondisi demografis. Nah, dari apa yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi itu tentang faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Nah, ini adalah yang pertama itu ada perbedaan sumber daya alam, yang kedua letak geografis, yang ketiga itu ada faktor globalisasi, yang keempat kebijakan publik, dan yang kelima perbedaan kondisi demografis. Nah, coba perhatikan gambar ini. Apa yang kalian pahami tentang gambar yang ada di depan ini? Siapa yang mau berbicara, yang mau memberikan penjelasan tentang kalian pahami tentang gambar ini? Coba ini ya, gambar apa? Coba diperhatikan. Ini gambar apa? Oh. Nah, ini apa? Lurus. Tambah. Nah, tambah. Terus ini bulldozer. Terus kalau yang ini Ya. Nah, ini adalah perbedaan sumber daya alam. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan sosial kalau kita melihat dari perbedaan sumber daya alam. Yang di mana sumber daya alam yang ada di Indonesia itu tidak terbesar merata dalam setiap daerah. Setiap daerah memiliki keistimewaan tersendiri terkait kepemilikan sumber daya alam, baik sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Nah, kalau kita melihat jika suatu daerah memiliki sumber daya alam dan mampu memanfaatkan dengan baik, maka laju pertumbuhan ekonominya akan meningkat. Nah, contohnya ini, kalau di pinggiran pantai itu apa pekerjaannya di sana? Nah, kalau di kota apa pekerjaannya di kota? Petani. Ya, di kota perkantoran. Nah, itu adalah perbedaan antara di kota dan di desa. Itu adalah ketimpangan sosial juga gitu. Nah, selanjutnya di sini itu ada letak kondisi geografis.
Nah, kondisi geografis antar wilayah di Indonesia berbeda. Salah satunya penduduk yang tinggal di dataran rendah dan dataran tinggi tentunya memiliki perbedaan dalam menjalankan aktivitasnya. Misalkan gini, kalau di kota, aktivitasnya ini di kota itu apa? Misalkan ada yang sebagai bekerja di perkantoran, ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja di pertokoan gitu. Nah, kalau di desa itu yang kalian lihat itu apa? Misalkan dari kondisi geografisnya itu apa yang kalian pahami tentang ketimpangan sosial itu? Nah, yang ini apa? Yang itu. Becek, jalannya becek. Nah, yang becek. Terus apa lagi siapa? Perbedaan jalan. Apa ini? Apa ini yang kalian pahami? Jalan yang nah, jalan di sana. Ini adalah ketimpangan sosial kalau kita melihat dari kondisi geografisnya. Yang di mana? Kalau kita melihat antara desa dan kota, misalkan kalau di kota itu ada nggak kalian lihat tentang ini? Nah, itu adalah perbedaan antara desa dan kota. Nah, selanjutnya di sini faktor globalisasi. Nah, coba saya minta kepada Maulana bacain Bapak itu tentang faktor globalisasi yang Bapak tampilkan di depan ini. Itu. Faktor globalisasi ketimpangan muncul karena adanya masuknya globalisasi di Indonesia. Kondisi masyarakat yang mampu menyikapi globalisasi dengan baik maka akan mengalami kemajuan dan perkembangan yang baik. Terbalik dengan kondisi masyarakat yang tidak mampu mengambil kesempatan yang ditawarkan oleh globalisasi, maka akan mengalami ketertinggalan. Nah, ada nggak yang tahu globalisasi itu apa? Globalisasi itu ada nggak yang kalian udah dengar dan udah baca tentang globalisasi itu? Menurut asal katanya globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Globalisasi adalah suatu proses menyatunya wilayah-wilayah dalam suatu kesatuan kaidah yang sama. Nah, siapa lagi yang tahu apa arti globalisasi? Ayo. Baik. Nah, dan faktor globalisasi dalam ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan muncul karena adanya masukan globalisasi di Indonesia. Nah, misalkan gini. Nah, coba perhatikan Bapak ya. Kalian di sini punya HP kan? Kalian punya HP. Nah, misalkan kalau dulu orang ada nggak HP dulu? Zaman dahulu tidak ada. Nah, dulu itu orang teleponan pakai apa? Pakai surat, terus pakai apa juga? Pakai kentongan, pakai apa juga? Botol. Pakai ya itu juga. Nah, kalau sekarang itu orang berinteraksi pakai apa? HP. Pakai HP. Nah, itu adalah perbedaan antara yang dulu sama yang sekarang itu. Ini faktor globalisasi dalam ketimpangan sosial. Karena apa? Ini misalkan dari ini juga ya. Dari misalkan kalau kalian itu dulu pakai papur tahu nggak papur? Orang di papan tuh di situ. Nah, sekarang kita pakai apa spidol. Nah, itu adalah perbedaan antara dulu sama sekarang. Ini difaktorkan oleh faktor globalisasi. Nah, selanjutnya di sini ada kebijakan publik. Nah, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu masyarakat. Terkadang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak semuanya diterima dengan baik dan menimbulkan ketidakadilan sehingga munculnya kesenjangan sosial. Nah, dari kebijakan publik ini bisa kita lihat faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial dari kebijakan publik ini. Nah, coba kalian itu mengertikan tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat. Nah, misalkan sekarang nih yang lagi kalian alami, yang lagi kalian dengar-dengar, yang lagi kalian booming di Indonesia itu kebijakan pemerintah yang dimana pemerintah itu menaikkan BBM. Nah, BBM. Nah, sedangkan
tujuannya itu untuk mencapai kepentingannya itu sendiri. Nah, kalian tidak tahu. Nah, yang merugi di sini itu pasti siapa? Kita kan, kita yang ada di orang-orang bawah, menengah ke bawah itu dengan kebijakan pemerintah itu kita itu mengalami ketidakadilan yang muncul sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Nah, jadinya ada yang menerima, ada yang enggak. Itu adalah pertimbangan sosial juga. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan membagikan kalian kelompok yang dimana kelompok kalian itu terdiri dari 4 sampai 5 orang, yang dimana nanti yang kelompok 1 itu yang mana di kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Nanti Bapak mempunyai aturan dalam kalian dalam membentukkan kelompok di sini. Nah, yang pertama itu nanti kita bilang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4. Misalkan ini 1, 2, 3, 4. 1, sini sama Maulana. Ini Gusti. Nah, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, dari sini 1. Terus 1, 2, 3, 4. Terus 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nah, sini 1 sama 1 duduknya di sini. Siapa yang 1? Siapa yang 1? Bukan 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2. Ini, Maulana sini. Yang 2, siapa dapat 2? Duduknya di sini 2. Bangkunya 30 ya. Di sini nomor 2. Siapa nomor 2? Ayo dong, bergerak. Siapa yang nomor 2? Bodi. Iya, gabungin 1, 2, sini 2, 3, pada 3, gabungin bangkunya. Oke, perhatikan semuanya. Perhatikan. Duduknya sama. Nah, sebelum kalian melakukan diskusi bersama anggota kelompok kalian masing-masing, Bapak akan membagikan kalian itu lembar kerja siswa. Nah, ini.
Nah, Bapak coba perhatikan, baca lembar kerja kalian itu. Nah, di sini di lembar kerja yang Bapak udah susun, yang kalian akan kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Yang pertama itu indikator ketercapaiannya itu. Yang pertama 3.1 mengidentifikasi pengertian ketimpangan sosial, menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan sosial, menjelaskan faktor-faktor ketimpangan sosial, dan yang ketiga 3.4-nya itu menjelaskan upaya ketimpangan sosial, dan yang kelima itu 3.5 yang 3.4-nya kembali maaf ya. Yang 3.4 itu menjelaskan, menganalisis contoh ketimpangan sosial yang ada di masyarakat, dan yang kelima itu menjelaskan upaya cara mengatasi ketimpangan sosial. Nah, selanjutnya di sini itu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu dengan membaca buku ajar atau sumber lain, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian ketimpangan sosial, bentuk ketimpangan sosial, upaya mengatasi ketimpangan sosial, contoh ketimpangan sosial. Nah, selanjutnya itu di sini kenapa Bapak menyuruh kalian itu berkelompok? Karena Bapak memakai pendekatan strategi dan metode pembelajaran itu. Yang pertama itu discovery learning dan cooperative learning. Metode yang Bapak pakai itu ceramah, diskusi, presentasi kelompok. Nah, selanjutnya itu nanti media yang Bapak pakai dan kalian nanti pas lagi presentasi ke depan itu pakai PowerPoint, pakai terus alat dan bahannya itu pakai laptop, pakai LCD. Nah, selanjutnya di sini perhatikan ya. Petunjuk kegiatan. Coba perhatikan itu LKPD-nya kalian. Nah, di LKPD kalian itu di sana nanti saya akan menyuruh kalian itu membuat makalah bersama kelompoknya kalian masing-masing. Yang dimana yang pertama itu isi dari makalah kalian itu menjelaskan tentang pengertian ketimpangan sosial, menjelaskan tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang ketiga, menjelaskan tentang faktor-faktor ketimpangan sosial. Yang keempat, mencari contoh ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Yang kelima, mencari contoh ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Yang kelima itu cara mengatasi terjadinya ketimpangan sosial yang Anda temukan di masyarakat. Nah, ada spidol kalian sih? Ada? Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit bagaimana langkah-langkah kalian itu dalam menyusun makalah. Yang pertama, cover atau materi di yang paling atas itu. Yang paling atas itu nanti kalian itu akan menaruh materi yang di atasnya. Misalkan tentang ketimpangan sosial. Di covernya itu nanti ketimpangan sosial. Coba buka HP-nya kalian masing-masing. Yang kemarin yang kalian bahas sama kayak makalah yang kalian buat minggu depan kemarin itu tentang permasalahan sosial itu. Nah, udah? Nah, kan di sana itu judulnya yang pertama itu misalkan kalian itu ketimpangan sosial. Nah, yang kedua itu covernya. Nah, setelah cover logo dari sekolah kalian SMA 2 Group ada di internet, ada itu
Nah, setelah itu nanti disusun oleh siapa? Siapa anggota-anggota kalian itu siapa? Misalkan ada Gusti, ada Maulana, ada Danu, ada Pawas. Nah, disusun oleh misalkan Gusti, Danu, Maulana, Pawas gitu. Nah, setelah itu di bawahnya itu nanti taruh kalian itu sosiologi kelas 10, kelas 12 IPS 2022. Nah, misalkan yang di bawahnya itu sosiologi SMA 2 Gerung, sosiologi kelas 12 IPS 2020 di bawah dari logo sama nama anggota kelompok kalian. Nah, yang kedua itu baru kalian itu masuk ke dalam kata pengantar. Nah, di kata pengantar itu nanti kalian itu memberikan ada kata pengantar di internet, nanti kalian itu cari tentang misalkan kata pengantar, kalian tinggal copy doang gitu. Nah, selanjutnya itu nanti baru kalian masuk ke dalam latar belakang. Nah, latar belakang di sini itu dari bukan saya minta kalian itu menjelaskan tentang pengertian ketimpangan sosial, tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial dan faktor-faktor ketimpangan sosial, tetapi yang saya minta dari latar belakang yang kalian cari itu di sini itu mencari misalkan kalian sudah dapat nih contoh ketimpangan sosial yang ada di masyarakat, misalkan dalam bidang ekonomi, dalam bidang budaya, dalam bidang agama, dalam bidang pendidikan gitu, atau dalam bidang kesehatan. Nanti kalian itu baru buat di sana itu latar belakangnya tentang itu. Jangan kalian menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Nanti itu masuknya di pembahasan. Nah, di pembahasan itu nanti kalian itu yang pertama menjelaskan tentang pengertian ketimpangan sosial. Yang pertama, yang kedua menjelaskan tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, di sana itu misalkan menjelaskan ketimpangan sosial itu nanti kalian itu cari menurut secara umumnya tentang ketimpangan sosial. Nah, yang kedua itu menurut para ahli. Misalkan kalian itu nanti taruh 3 menurut siapa gitu tentang ketimpangan sosial itu. Nah, yang kedua itu menjelaskan tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, bentuk-bentuk ketimpangan sosial bentuk-bentuk ketimpangan sosial nanti kalian cari. Nah, yang ketiga itu menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Nah, selanjutnya nanti kalian itu di sini intinya mencari contoh ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Nah, nanti di sini itu kalian mencari contoh ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Nah, misalkan dalam aspek budaya, aspek ekonomi, dalam aspek pendidikan, dalam aspek agama gitu. Tentang ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya di situ upaya mengatasi terjadinya ketimpangan sosial. Nah, misalkan di situ ada cara mencegah ketimpangan sosial. Nanti misalnya kalian mengambil tentang kebudayaan. Ada cara mencegah ketimpangan sosial. Nah, ada di LKS kalian, coba kalian perhatikan LKS-nya. Coba buka LKS-nya. Nah, yang pertama itu cara mencegah ketimpangan sosial ada. Yang pertama, meningkatkan kualitas penduduk. Yang kedua itu mobilitas sosial. Yang ketiga, menciptakan peluang kerja. Nah, itu adalah cara mencegah ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu nanti saya minta kepada kalian. Di sini itu kesimpulannya itu bukan dari kalian itu menjelaskan tentang ketimpangan sosial, bentuk-bentuk ketimpangan sosial, menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya ketimpangan sosial. Nah, tetapi kalian itu nanti membuat kesimpulan
yang dimana apa yang kalian dapatkan di masyarakat itu tentang contoh ketimpangan sosial yang ada di masyarakat itu. Nah itu yang kalian buat jadi kesimpulannya sama upaya mengatasi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Nah kalian itu nanti di kesimpulannya isinya ini mencari contoh ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Contoh yang kalian dapatkan gitu entah dalam aspek-aspek yang Bapak tadi jelaskan itu. Yang kedua upaya mengatasi ketimpangan sosial itu. Upaya mengatasi ketimpangan sosial itu isi dari kesimpulannya kalian. Misalkan upaya mengatasi terjadinya ketimpangan sosial yang ada ditemukan di masyarakat. Nah, jangan semuanya ditaruh kesimpulan. Kesimpulan itu inti dari apa yang kalian cari tersebut tentang ketimpangan sosial. Nah, setelah itu nanti daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini apa yang kalian dapatkan, misalkan tentang menjelaskan tentang pengertian ketimpangan sosial, sumbernya kalian itu ngambil dari mana? Misalkan dari artikel, dari modul, dari paket, atau dari intinya dari internet itu. Nanti kalian itu taruh di sana linknya, link sumber kalian dapat itu dari mana kalian dapat, entah dari blog, mungkin bisa kalian ambil dari blog, tapi pengertiannya doang itu. Nah, selanjutnya di sini nanti dalam kalian mengerjakan kelompok itu nanti kalian itu ada namanya Bapak akan menjelaskan ada namanya penilaian teman sejawat. Nah, di situ adalah nanti kalian itu bisa menilai teman-teman kalian. Biarpun kalian teman kelompoknya, kelompok yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, nanti kalian itu di sana akan menilai teman kalian itu. Misalkan dia kurang aktif, dia kurang memperhatikan guru, dia tidak ikut mengerjakan tugas, dia tidak ikut mencari materi. Itu adalah nanti penilaian teman sejawat nanti. Nah, selanjutnya itu nanti ada juga nanti di dalam kalian maju ke depan presentasi, Bapak tidak menilai isi tidak fokus menilai isi dari materi yang kalian dapatkan atau tugas kalian dapatkan itu, tetapi kekompakannya kalian. Nah, di mana kalian itu nanti berdiskusi, presentasi di depan. Nah, di situ Bapak lebih banyak mengambil penilaian buat kalian. Kalau penilaian kognitifnya Bapak itu Bapak tidak akan fokus di sana. Nah, dari apa yang Bapak sudah sampaikan tadi tentang materi kita tentang ketimpangan sosial, yang dimana kita sudah membahas tentang definisi ketimpangan sosial, bentuk-bentuk ketimpangan sosial, terus faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial, terus ada upaya mengatasi ketimpangan sosial. Apa yang kalian belum pahami tentang materi yang Bapak sudah jelaskan tadi? Nah, ayo, apa yang kalian mau tanyakan di sini? Tentang bentuk-bentuknya terus tentang pengertiannya atau faktor penyebabnya gitu. Apa yang kalian mau tanyakan ke Bapak? Ayo, ada nggak? Nah, jadinya di sini ketimpangan sosial itu diartikan sebagai ketidakseimbangan atau ketidakmerataan yang ada di dalam masyarakat, entah dalam aspek budaya, aspek pendidikan, aspek kesehatan, agama. Nah, itu adalah pengertian dari ketimpangan sosial. Nah, yang kedua itu bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, bisa kalian lihat dalam kehidupannya sehari-hari, seperti adanya perbedaan sosial antara si kaya dan si miskin, hukum yang tidak adil, terus bagi masyarakat kalangan bawah, perbedaan
perbedaan akses pendidikan, akses kesehatan, dan fasilitas publik di desa yang di antara di desa dan di kota. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuknya itu dalam perbedaan sumber daya alamnya, letak geografisnya, faktor globalisasinya, kebijakan publiknya, perbedaan kondisi demografisnya. Gitu. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya. Nah, ini bentuk pertimbangan sosial dari letak kondisi geografisnya. Selanjutnya ada dari kebijakan publik, kondisi demografis dan kondisi demografis. Nah, selanjutnya ada cara upaya mengatasi ketimpangan sosial itu ada 3. Ini peningkatan kualitas penduduk, mobilitas sosial, dan menciptakan peluang kerja. Nah, jadinya itu inti dari cara mengatasi ketimpangan sosial. Nah, dari beberapa aspek-aspek dari bentuk-bentuk ketimpangan sosial tersebut. Nah, jadinya saya minta kepada kalian untuk minggu depan untuk mengumpulkan dari kelompok 1 sampai kelompok 4 tentang dan tugas yang Bapak berikan tentang ketimpangan sosial. Nah, dari kelompok 1 misalkan mengambil tentang ketimpangan sosial dari budaya, kelompok 2 dari agama, kelompok 3 dari kesehatan, kelompok 4 dari pendidikan bisa. Itu adalah contoh ketimpangan sosial juga. Selanjutnya itu cara mengatasinya. Kalian udah ngerti kan? Udah ngerti kan? Ya. Selanjutnya di sini nanti kalian membuat kesimpulan dengan apa yang Bapak udah sampaikan kepada kalian tadi itu tentang ketimpangan sosial. Nah, nanti ada tugas individunya kalian dan ada tugas kelompoknya kalian. Nah, oke, baik. Terima kasih kepada kalian yang udah sangat bersemangat dalam siang hari ini di siang-siang yang sangat panas banget untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Saya senang pada kalian, semangat kalian, makan ganteng dan cantik. Oke, baik Bapak, baik yang Muslim, ayo kita bareng ke musola untuk sholat. Ayo. Ya, Muslim mengikuti ajarannya ajarannya. Untuk minggu depan ingat ya tugasnya kalian. Ya Pak. Oke, baik. Jadinya di sini Bapak pamit undur diri. Sekian. Maaf. Baik, Bapak undur diri di sini. Kalau ada salah kata yang Bapak ucapkan, Bapak minta maaf kepada kalian sebesar-besarnya. Sepatah maupun besar gitu kan ucapan Bapak buat kalian yang menyinggung kalian, itu Bapak minta maaf ya. Jadinya Bapak undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum